Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komar Atmawijaya, NIM P1732512149, nomor absen 24, mahasiswa D4 ahli jenjang terapis gigi dan mulut. Nah, kebetulan karena nomor absen saya genap, saya mendapatkan kode soal yang B. Ya. Nah, langsung saja untuk kode soal yang B. Ini saya sudah mengkopikan soalnya. Jadi untuk skenario penelitiannya, saya dapat soal satu penelitian ingin menguji rata kekerasan permukaan email yang direndam dalam larutan yang berbeda. Yang pertama, gigi-gigi direndam dalam jus kelompok A. Yang kedua ada gigi-gigi direndam dalam soda atau kelompok B. Nah, ini datanya sudah di copy paste. Kemudian dari data itu kita dapat karakteristik data yang didapatkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ini data numerik yang tidak berpasangan dan ini memiliki makna tidak ada hubungan atau keterkaitan antara kedua sampel yang akan dianalisa. Yang kedua adalah karakteristik yang kedua adalah kita bisa melihat dari data di atas variabel independennya terdiri dari dua kelompok yang tidak berpasangan atau tidak saling keterkaitan. Ya. Dari sini kita udah dapat gambaran ya. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah terdiri dari data intervensi yaitu kelompok A dan data kontrol untuk kelompok B. Nah, dari data-data karakteristik data-data tersebut, maka bayangan kita sudah timbul bahwa uji statistik yang akan kita gunakan kalau lihat ciri-cirinya yaitu ke uji independent sample t-test. Ya, karena kenapa? Karena memang terdiri dari variabel independennya terdiri dari dua kelompok yang tidak berpasangan dan saling keterkaitan. Nah, tentu uji independent sample t-test bagian dari statistik parametrik yang harus diuji normalitas terlebih dahulu. Ya, jika kalau nanti hasilnya tidak terdistribusi normal, maka alternatif yang akan kita gunakan adalah uji statistik menggunakan uji Mann-Whitney ya. Kemudian untuk rumusan masalahnya, apakah ada perbedaan yang bermakna antara kekerasan email pada kelompok gigi yang direndam dengan jus dan kelompok gigi yang direndam dengan soda. Di soal untuk hipotesis awalnya yaitu tidak ada perbedaan nilai rata kekerasan permukaan email gigi pada kelompok perendaman yang berbeda. Untuk H1-nya ada perbedaan nilai rata kekerasan permukaan email gigi pada kedua kelompok perendaman yang berbeda. Nanti bisa dengan menggunakan uji independentitas itu kita lihat jika nilai signifikansinya atau t-tailnya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Tetapi jika nilai signifikansi t-tailnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, untuk hasil pengolahan datanya kita buka dulu ke aplikasi SPSS ya. Nah, nanti untuk name-nya, ingat ya untuk name-nya itu tanpa spasi. Untuk yang pertama saya ini akan merasukkan perendaman ya. Nanti tipenya numerik, desimalnya kita nolkan. Oke. Kita yang kedua ininya values-nya, pengelompokannya untuk satu itu labelnya jus ya, kelompok 2 itu labelnya soda.
Oke. Kemudian untuk ininya apa measure-nya nominal. Yang kedua kekerasan email ya, desimalnya kita nolkan saja. Nanti labelnya hasil perendaman, ininya scale ya. Oke, sudah. Nah, sudah ada ya datanya. Kemudian kekerasan email. Kekerasan email. Oke. Kemudian kita masukkan datanya. Ya, di mana tadi 1 itu jus ya. Sorry. Ini 1 sampai 10. 2 sampai 10 ya, kita lihat apakah oke sudah. Kalau sudah, untuk mengefektivitaskan waktu saya akan copy paste data yang ada di soal. Copy untuk kekerasan email. Kita pindahkan ke SPSS. Oke. Yang akan pertama kita lakukan adalah uji normalitas data dulu. Ya, uji normalitas data ini digunakan untuk mengetahui uji apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Caranya yaitu dengan analyze, deskriptif, kemudian explorer ya. Nanti untuk kekerasan dependent list-nya, nanti untuk kekerasan masuk ke dependent list, untuk perendaman nanti untuk faktor list, kemudian klik float, klik normality, klik continue. Oke, ya kita tunggu hasil analisanya. Sudah muncul. Yang kita lihat adalah tes normality. Siap. Nah, udah ada. Jadi di sini ada 2 kolom ya. Yang kolom pertama Kolmogorov dan Spirowill. Nah, Kolmogorov ini untuk data yang sampelnya lebih dari 50. Nanti dilihat di sini. Tapi untuk Spirowill itu untuk data yang kurang dari 50 ya. Jadi nanti kita lihat di sini ternyata hasilnya adalah 0,583 ya. Ketentuannya adalah jika hasil uji normalitasnya ini lebih dari 0,05, maka data itu terdistribusi dengan normal. Oke, kita copy paste dulu ke soal. Jadi ini terdistribusi dengan normal ya. Sorry. Ya, copy kita paste di sini. Ya, kita paste bahwa terdistribusi dengan normal ya. Kalau sudah begitu, kemudian kita balik lagi ke SPSS-nya. Ya, kita balik lagi ke soalnya. Jadi kalau misalnya sudah mengetahui bahwa data yang kita gunakan adalah terdistribusi normal, maka kita akan menguji independent test dengan cara analyze, kemudian comparison main, kemudian independent t-test ya. Independent t-test untuk tes variabelnya itu adalah hasil perendaman atau kekerasan,
Untuk grouping variabelnya itu adalah perendaman. Jadi definition grupnya itu grup satu itu satu, grup dua itu dua. Oke, continue. Oke, sudah. Oke. Nah, hasil independent t-test sample menunjukkan bahwa kita yang dilihat adalah sign to tell-nya ya. Nilainya adalah 0,000. Dua-duanya 0,000 ya. Kita lihat ketentuannya. Jika nilai signifikansi atau to tell-nya kurang dari 0,005, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya kesimpulannya adalah untuk uji kekerasan pada dua kelompok yang berbeda, kesimpulannya adalah ada perbedaan nilai rata kekasaran permukaan email gigi pada kedua kelompok perendaman yang berbeda. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima karena nilai titel signifikansinya kurang dari 0,05. Ya, ini hasil uji testnya. Nanti saya akan copy paste untuk dipindahkan ke Microsoft Word untuk diserahkan sebagai tugas ujian akhir sekolah mata kuliah biostatistik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan dan salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.